Yang isinya itu adalah aksara Batak, yaitu huruf dalam bahasa Batak. Ini terbuat dari, yang ini adalah kayu yang diukir, dan ini dia terbuat dari kulit kayu. Kita olesin aja dikit buat lukanya, dia pasti cepat ini. Tapi nggak susah nyarinya. Susah sekarang Pak, karena nggak semua lagi orang pakai seperti ini. Belajar Kalau lupa ya. Di sini baru nanti ini Belajar. Berapa lama pengerengannya? tergantung cuaca. Kalau misalnya dia mendung seperti ini ada Lama itu berapa lama? sekitar 2 jam. Mendung. Kalau misalnya ya, tapi kalau misalnya Panas? panas itu setengah jam pun dia langsung kering. Tapi harus matahari ya? enggak bisa di matahari, nanti dia keras. Nggak boleh matahari Pak. Oh, Jadi diletakkan di sini aja. oh diamankan lah. Cinta kita di sekolah. Iya. Cintanya juga begitu ya, langsung ya celupinnya. Hanya secara banyak. Duduk-duduk aja, cawat. Kalau pakai misalnya yang di Tomok pernah itu buat gelang, buat apa itu yang diukir-ukir itu nggak bisa ya kulit kayunya. Kalau misalnya pakai yang kayak ada listrik kawatnya itu krek gitu. Kulitnya ya Pak, untuk ininya ya. Iya kan pernah juga, saya dulu pernah beli souvenir itu yang diukir itu, yang misalnya gelang diukir nama gitu kan. Iya bisa nggak bisa dia ke kulit ini kan, itu kan dari kayu kan, kayu diukir. Di sini ya Bu. Seperti itu. Bisa Pak, gitu Pak, mau Bapak? Boleh. Terima kasih Pak Andri atas kunjungannya. Itu gimana dirinya? Ini A, Ya, diri. D, R. R, Oh gitu. Pak Irwan dan Pak Irwan. Sorio, kayak Sorio. ini dan Pak Irwan. Pak, Irwan. BAN. kalau diuangkan berapa? Wan. Wan. Ternyata kedepannya ini ya. Bentar. Baik, terima kasih. Saya Irwan Indra, perwakilan dari Kementerian Pemuda dan Olahraga dari Jakarta. Baik. Boleh dijelaskan kedatangan Bapak ini Pak dalam rangka apa nih Pak? Baik, terima kasih. Jadi kami dari Jakarta ditugaskan khusus untuk melakukan fact finding, jadi menemukan fakta tentang kebenaran
salah satu pemuda terbaik kita yang ada di Samosir ini, Adinda Jelita Tambunan, dalam program Pemuda Pelopor. Jadi Pemuda Pelopor itu salah satu program unggulan di Kemenpora untuk menemukan bibit-bibit unggul ya, anak-anak muda yang menjadi pionir dalam menemukan sesuatu. Nah, Adinda Jelita ini masuk salah satu kandidat nominasi terbaik pemuda pelopor tingkat nasional. Di Sumatera Utara ini ada 4 yang dikirimkan, dari Medan, dari Simalungun, dari Asahan, dan dari Samosir. Dari Samosir diwakili oleh Adinda Jelita. Baik, yang artinya hanya ada satu kandidat dari Kabupaten Samosir, Pak? Hanya ada satu kandidat. Jadi dia sudah melewati proses seleksi oleh kabupaten dan juga provinsi. Oh, artinya sudah bertahap ini, Pak ya? Bertahap. Baik, kunjungan Bapak yang langsung ke lokasi, Pak. Poin paling berharga yang Bapak soroti apa ini, Pak? Dari beliaunya ya. Iya. Jadi begini, ini kan langka ya. Baik. Apa yang Adinda Jelita lakukan ini kan langka, khususnya memang dia ngambil di bidang agama, sosial, dan budaya. Jadi saya kira ini menarik, bahkan mungkin tidak hanya di negara kita, mungkin mancanegara juga saya kira melihat ini sesuatu hal yang menarik, karena jarang kita bisa melihat anak muda punya perhatian khusus terhadap budayanya, budaya Batak ya. Dan saya juga salut juga, ini perempuan, tadi saya dari awal ngelihatnya ini kok perempuan, laki-lakinya pada kemana gitu, megang alat-alat tadi ya, pukul-pukul tadi itu ya. Jadi itu menarik buat kita apresiasi lah ya. Dan pemuda pelopor ini tidak hanya mendapatkan perhatian khusus dari menteri, tapi juga dari presiden. Pak Jokowi nanti mudah-mudahan berkesempatan untuk bisa memberikan itu penghargaan itu di tanggal 28 Oktober 2021 pada saat puncak Sumpah Pemuda. Hari Sumpah Pemuda, Pak ya. Baik, mungkin sekedar motivasi nih, Pak, untuk para kawula muda yang ada di Kabupaten Samosir terkhusus, ada yang mau disampaikan, Pak? Anak-anak muda tidak boleh patah semangat ya. Anak-anak muda itu harus punya mimpi, punya harapan, punya cita-cita. Harapan, mimpi, cita-cita itu bukanlah sesuatu hal yang dilakukan hanya sekedar bermimpi, tapi harus dengan perbuatan. Jadi ada hal yang mereka lakukan, mereka perbuat. Dan Adinda Jelita sudah memberikan contoh itu. Mudah-mudahan anak-anak muda yang lain juga bisa terinspirasi untuk melakukan. Nama saya Jelita Tambunan, umur saya 22 tahun, dan saya kuliah di Universitas Negeri Medan. Baik, gimana perasaannya sampai ke level ini, sampai ke tahap ini gitu? Tentunya senang dan bangga karena bisa mengalahkan teman-teman yang lain juga bisa sampai ke tahap nasional ini. Baik, kita boleh tahu hal apa yang menjadi dasar itu ikut dalam, bisa dikatakan kompetisi nih, Pak, dalam kompetisi pemuda pelopor ini? Karena saya ingin sekali melihat anak-anak muda sekarang jangan hanya bermain gadget atau nongkrong saja. Saya ingin kami anak muda zaman sekarang ini mempelajari budaya-budaya yang hampir tertinggal mulai dari zaman dulu sampai sekarang. Saya ingin kami bisa melestarikannya. Baik, kita melihat tadi cukup banyak yang itu jelaskan kepada Pak Irwan. Nah, dari sekian banyak yang itu jelaskan, poin paling ingin itu tonjolkan kepada Pak Irwan tadi apa, Pak? Itu tentunya dalam ini ya, aksara Bataknya. Aksara Bataknya itu tentu karena aksara Batak itu adalah abjad dari suku Batak seperti itu. Jadi itu sangat penting dan tidak boleh dilupakan sama sekali. Baik, kita boleh tahu isi dari buku Laklak ini apa sebetulnya yang tertuang dalam buku Laklak ini? Yang tertuang dalam buku Laklak ini bisa juga kita pada umumnya pada zaman dahulu itu isinya obat-obatan, ramuan-ramuan kalau misalnya ada penyakit, ramuan-ramuan dari herbal seperti itu. Ada juga
upasa-upasa orang Batak seperti itu. Upasa-upasa ya. Kita melihat juga tadi ada kayak gambar 8 sudut mata angin dan lain-lain yang juga ada simbol-simbol. Itu sendiri sudah menguasai nggak kira-kira ketika tadi kan ada beberapa gambar nih yang ditanyain Pak Irwan ya, ada beberapa gambar yang ditanyain Pak Irwan. Ternyata itu sedikit menguasai apa memang semua sudah itu kuasain ini? Sudah semua. Sudah semua ya. Baik. Terakhir yang mau disampaikan kepada kawan-kawan kita Kawala Muda, mungkin untuk jadi motivasi juga, silakan. Untuk kita sebagai pemuda milenial sekarang, ayolah kita sama-sama untuk melestarikan budaya kita. Jangan sampai kita lupakan, walaupun zaman sekarang semakin canggih. Jadi kita tidak boleh melupakan budaya dalam suku kita sendiri. Ini ke kompetisi pemuda pelopor ini diadakan setiap tahun atau gimana nih Pak? Ya, setiap tahun. Setiap tahun ya. Sudah ada alumni juga dari Samosir, tadi ada 2 orang tadi ya. Febri sama. Oke. Itu ada juga itu alumninya. Oke. Tahun 2019 sama 2020. Gimana nih Pak perasaannya ketika tahu bahwa salah satu yang masuk nominasi sampai ke tingkat ini adalah dari desa Bapak ini Pak? Saya sebagai kepala desa merasa bangga banget, senang karena itu positif. Baik. Dan juga tidak begitu banyak orang yang demikian. Baik. Makanya dari sampai kementerian turun tangan sampai datang ke kampung ini. Jadi kita banggakan itu. Mudah-mudahan ya cucu ini juga bisa lebih hebat nantinya, bisa mempertahankan apa cita-citanya. Baik, harapan terbesar Pak setelah melihat ini kan ternyata masih ada kawala-kawala muda yang pengen melestarikan budayanya. Mungkin ada pesan-pesan untuk kawala muda yang lain Pak? Harapan kami bagi anak-anak muda, anak mudi, muda-mudilah semua, kalau bisa mengikuti. Artinya kan masalah ini kan bukan satu saja, banyak yang bisa diperbuat. Mari kita timbulkan yang unik dan baik. Jadi kita mengkayu-kayukan anak-anak muda-mudi supaya berbuatlah, jangan kita lipat tangan saja. Sekarang ini kita harus mengikuti zaman gitu. Tadi dibilang si adik itu, tapi jangan lupa bahwa cara Batak itu ada gitu. Jangan sampai menghilang. Ada Batak itu sangat penting. Baik, selamat siang. Nama saya Pasca Aprini Anggina. Saya Kabid Kepemudaan di Dinas Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Samosir. Jadi dari awalnya itu datang surat dari Disporasu ya. Disporasu dasarnya pun dari Kemenpora. Itu sekitar bulan Februari ya. Itu surat pertama untuk monitoring, untuk sekedar informasi awal lah. Informasi awal dilanjutkan dengan di April setelah dapat calon-calonnya kami seleksi di bulan Juni. Di bulan Juni, setelah itu di bulan Juli datanglah orang dari provinsi untuk menseleksi yang sudah lolos di tingkat kabupaten. Itu dari provinsi kami serahkan ke provinsi, itulah dari tingkat nasional yang datang sekarang. Setelah bulan Juli kemarin orang provinsi datang, hasilnya dibawa di provinsi, dirembukan di provinsi. Setelah itu keluarlah 1 orang dari Samosir, kandidat ke nasional perwakilan dari Provinsi Sumatera Utara. Tahun ini ada berapa kandidat yang dikirimkan oleh Kabupaten Samosir untuk mengikuti seleksi ke tingkat provinsi dan nasional? Di awal sekali itu ada 6 orang. Ada 6 orang, tapi 2 gugur karena kurang persyaratan. Lanjut ke tingkat provinsi hanya 4 orang. Dari provinsi 4 orang ini 1 gugur, 3 orang diadu, dan 1 kandidat terpilih untuk ke tingkat nasional. Tahun 2021. Tapi gagal di nasional Kak ya? Ya, gagal di nasional. Tahun 2020 kita punya 3 orang dari awal sekali, dari seleksi awal sampai ke tingkat provinsi. Setelah itu 1 orang dari mereka bertiga ini masuk ke kandidat nasional, tapi gagal di nasional dan menjadi pemuda pelopor tingkat provinsi ketiganya. Tahun ini jauh lebih aktif ya, walaupun tidak banyak.
ada beberapa dari pemuda itu yang memang karena ada grup kepemudaan, mereka langsung japri ke saya, mereka langsung WA pribadi, mereka jelaskan apakah saya layak seperti itu. Jadi mereka lebih inisiatif karena sudah ada grup kepemudaan. Tapi tetap saja ada grup itu pun seharusnya yang lebih mengerti pemudanya di desanya itu adalah aparat desa ya, perangkat desa, seharusnya lebih perhatian. Dan ternyata sampai detik ini itu kurang dari desa. Saya berharap bahwa desa bisa lebih melihat lagi, desa dan kelurahan ya, siapa-siapa saja sih pemuda-pemuda yang memang kreatif. Nah, bisalah dilaporkan ke Diskupora untuk selanjutnya kita bisa turun pendampingan sehingga mereka bisa kita jadikan calon-calon pemuda pelopor untuk tahun-tahun berikutnya. Harapan saya bahwa dari hari ini, kegiatan hari ini di mana orang Kemenpora datang turun untuk melihat langsung bagaimana kehidupan seorang pemuda atas nama Jelita Tambunan di Kabupaten Samosir, semoga menggugah hati para pemuda yang lainnya untuk lebih berkarya, untuk lebih bekerja nyata untuk kemakmuran Samosir, untuk kemajuan Samosir. Yang lainnya boleh semakin meningkatkan kreativitas, inovasi, agar pemuda-pemuda di Samosir boleh dilihat oleh banyak orang, bahkan sampai mendunia ya, itu harapan saya. Ini isinya itu ada ini kalender Batak. Kalender Batak ini 2 besarnya. Ini pun cara melihatnya itu kalau misalnya di orang Batak itu orang pintar yang bisa membacanya, tapi saya pun mengerti sedikit-sedikit. Tapi kalau misalnya sudah mengerti semua, jadi saya kalau misalnya ada yang mau bikin pesta, jadi saya yang ditanya kayak gitu. Jadi harus orang pintar gitu. Ini tanggal baik, tanggal berapa gitu. Dan orang Batak zaman dahulu yang isinya itu adalah aksara Batak, yaitu huruf dalam bahasa Batak. Ini terbuat dari, yang ini adalah kayu yang diukir, dan ini dia terbuat dari kulit kayu yang ini seperti ini. Kayu apa itu? Ini kulit kayu gaharu. Oh, gaharu. Ada pantunnya itu ya, gaharu cendana pula. Sudah tahu bertanya pula. Ini artinya ibaratnya semut. Semut kan kalau berjumpa saling salam-salaman. Itulah dia yang ini artinya. Kalau yang ini dia orang Batak zaman dulu, orang pintar itu namanya kayak sekarang dukun. Dukun Batak yang tahu itu obat-obat mengobati yang ikip-ikipan atau apa seperti itu. Dan manfaat lainnya juga bisa membantu perekonomian masyarakat lain seperti itu. Kalau misalnya saya menjual di toko-toko souvenir, otomatis orang itu juga wisatawan yang datang ke tempat mereka juga semakin banyak, dan mereka pun tertarik untuk mengoleksi seperti ini.